Oke, jadi untuk semua link dari base yang saya bahas di video ini, kalian bisa dapatkan di deskripsi video. Base nomor 1. Oke, jadi jika kalian sedang mencari sebuah base yang berpotensi tinggi jika diserang oleh lawan, itu hanya akan bisa mendapatkan 1 bintang saja, maka di sini saya bisa rekomendasikan ring base yang satu ini. Nah, karena untuk ring base seperti ini itu sangatlah bagus untuk membuat lawan yang menyerang base kalian berpotensi tinggi hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja. Kenapa? Karena jika kita lihat di sini untuk posisi penempatan Town Hall-nya itu berada di area base bagian dalam, yang tentunya bisa dibilang sangatlah aman dari penargetan pasukan lawan. Karena di sini juga untuk area base bagian dalam kita ini, dia itu dilindungi oleh area spasi kosong, yang mana itu sangatlah efektif untuk membuat pasukan lawan yang memiliki kriteria penyerang target bebas terdekat itu kehilangan target serangannya kepada objek yang berada di area base bagian dalam kita ini. Dan terlebih lagi di sini jika kita lihat untuk area base bagian luar kita ini yang melingkari area base bagian dalam kita, itu tentunya akan membuat semakin aman lagi kepada area base bagian dalam kita ini. Dan yang dimana juga di sana ada Town Hall kita. Jadi harusnya sih kalian bisa menebak lah ya apa yang akan terjadi jika Town Hall tidak berhasil dihancurkan. Yap, lawan hanya akan mendapatkan 1 bintang. Dan di sini untuk rekomendasi bantuan klan kastilnya, kalian bisa isi dengan ini. Base nomor 2. Nah, oke, di sini ada sebuah base yang sangat bagus juga untuk kalian gunakan, terlebih lagi jika kalian bertujuan untuk membuat lawan yang menyerang base kalian dengan pasukan spam atau pasukan yang asal tebar lah istilahnya. Itu hanya akan bisa maksimal mendapatkan 2 bintang saja. Karena untuk base dengan tipe seperti ini itu memang didesain khusus untuk menahan serangan dari pasukan semacam itu. Dan di sini juga jika kita lihat untuk posisi penempatan Town Hall-nya itu berseberangan dengan posisi penempatan bangunan pertahanan krusial kita. Nah, jadi kondisi seperti ini seakan-akan memaksa lawan untuk memilih mau memulai penyerangan kepada base ini dari area mana? Dari area Town Hall kah atau dari area pertahanan krusial kita? Dan tentunya kedua pilihan itu bukanlah pilihan yang ideal ya, karena jika lawan memulai penyerangannya dari area Town Hall, maka sudah bisa dipastikan untuk pasukannya akan banyak yang mati. Karena ya mungkin saja terkena jebakan yang sudah kita siapkan di area Town Hall sana. Atau ya kalau nggak minimal sih ulti dari hero-nya itu akan terpakai di awal serangan. Jadi setelah melewati area Town Hall ini, maka lawan sudah tidak lagi memiliki ulti dari hero-nya itu. Dan ditambah lagi pasukan yang sudah sisa sedikit karena banyak yang gugur di awal serangan. Menurut kalian apakah pasukan lawan akan cukup kuat untuk bertahan menghadapi area pertahanan berat kita yang berada di area seberang sini? Tentunya sih saya kurang yakin ya. Nah, tapi sebaliknya, jika lawan memulai penyerangannya dari area pertahanan berat kita, maka otomatis Town Hall akan menjadi target terakhir bagi pasukan lawan. Dan lagi-lagi menimbulkan potensi untuk Town Hall ini gagal dihancurkan. Dan ya, pada akhirnya lawan hanya akan mendapatkan 1 bintang. Nah, lalu di sini untuk rekomendasi bantuan klan kastilnya, kalian bisa isi dengan ini. Base nomor 3. Oke, berikutnya di sini ada sebuah base yang agak sedikit mekanik lah ya bisa dibilang, atau juga di sini base-nya itu agak sedikit rumit lah istilahnya. Karena untuk base ini memang cukup bagus jika digunakan untuk menahan serangan dari pasukan yang agak mekanik juga. Nah, maksud dari pasukan mekanik di sini itu adalah pasukan yang cara mainnya penuh dengan kalkulasi atau perhitungan. Contohnya seperti permainan Queen Walk, Queen Charge, Queen Recall, Warden Walk, Warden Fireball, atau Royal Ghost jika di TH atas, dan banyak lagi diantaranya. Nah, jadi tentunya ada beberapa faktor yang membuat base ini agak lumayan cukup rumit jika diserang dengan strategi permainan yang sudah saya sebutkan barusan. Yaitu di sini faktor pertama adalah faktor tembok putus. Nah, jadi jika kita lihat memang pada beberapa sudut base-nya itu temboknya sengaja dibikin putus atau berlubang.
Tapi tentunya bukan tanpa sebuah alasan ya, karena di sini ada tujuan spesifik dari diterapkannya tembok putus seperti ini pada sebuah base. Dan diantaranya ada 2 alasan. Alasan yang pertama itu untuk mengacaukan penargetan dari wall breaker. Dan untuk alasan yang kedua itu untuk mempersulit pasukan penyerang jarak jauh untuk memasuki kawasan base kita. Nah, dan di sini juga selain faktor dari tembok putus yang membuat base ini agak cukup rumit, itu juga ada faktor dari posisi penempatan bangunan krusialnya. Dan memang jika kita lihat di sini untuk bangunan pertahanan krusialnya ada penempatan yang spesial, yang tentunya sudah diperhitungkan juga untuk cukup susah ditarget oleh pasukan lawan. Entah itu dengan faktor spasi kosong maupun kombinasi dari penataan temboknya. Jadi ya intinya mantep lah. Dan di sini untuk rekomendasi bantuan klan kastilnya kalian bisa isi dengan ini. Base nomor 4. Nah, lanjut lagi ke tipe base berikutnya. Di sini ada sebuah base yang sangat berpotensi besar untuk membuat pasukan lawan terpecah. Maksud dari terpecah di sini adalah pasukan lawan terbagi menjadi 2 kubu kelompok. Jadi, semisal yang awalnya diturunkan dalam satu kelompok, mereka akan otomatis terbagi menjadi 2 kelompok. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Yaitu karena kalau kita lihat di sini untuk base-nya itu termasuk ke dalam kategori base simetris. Yang dimana untuk kategori base simetris seperti ini biasanya cukup banyak yang terkecoh. Yaitu salah satunya dengan menurunkan pasukan dari area sudut base. Nah, lalu memangnya apa sih dampak jika menurunkan pasukan dari area sudut base ketika berhadapan dengan tipe base simetris seperti ini? Jawabannya simple, yaitu pasukan akan otomatis terpecah belah. Jadi nantinya akan ada kelompok pasukan yang bergerak ke arah kanan dan juga akan ada kelompok pasukan yang bergerak ke arah kiri. Nah, lalu apa konsekuensi jika pasukan terpecah seperti itu? Yap, lagi-lagi jawabannya hanya satu, pasukan menjadi lemah. Dan tentunya itu sangatlah menguntungkan bagi pertahanan kita. Karena dengan terpecahnya konsentrasi serangan pasukan lawan, pertahanan kita bisa menjadi jauh lebih optimal untuk menyerang pasukan lawan itu sendiri. Nah, lalu di sini untuk rekomendasi bantuan klan kastilnya, kalian bisa isi dengan ini. Base nomor 5. Oke, untuk base yang terakhir ini saya khususkan kepada kalian yang mungkin saja sedang mencari sebuah base untuk berprogres, atau mungkin juga hanya sekedar mencari base yang rapi dan juga teratur. Karena terkadang ada juga player Clash of Clans yang tidak terlalu mempermasalahkan jika base-nya itu selalu rata. Yang penting enak untuk dilihat. Nah, jika kalian salah satu orang yang seperti itu juga, bisa tulis di kolom komentar. Change, man, is happening. I feel like we're losing our minds, nothing's balanced here. We're wasting time on our phones, it's distracting us. Imagine just abandoning the hold that they have on us. I know it's hard, I ain't saying cold turkey. We're working and struggling and thirsty, it's early. I need the dopamine to get me through the hurting. Fuck that, sack up, be the hero in your journey. It's time to go, time to move, time to take control. Cause time is money and wasted time will make you old. I value time more than anything like fucking gold. And I invest that shit, no intent of being sold. I'm not preaching, I observe and turn it into prose. And hope that what I say can help someone to do some more. I think that music's made to change the world, connect our souls. I hope that I can make a change and help the world do more. As the world burns to ashes, I know I'll get past this and whatever happens, I'll never back down, I'll never give up. As the world burns to ashes, I know I'll get past this and whatever happens, I'll never back down, I'll never give up. I need some peace of mind, I think that everything is fine. Give me a fucking sign that everything will be alright. Don't need a stranger on the internet to tell me why. The world is headed towards disaster every single fucking night. I know that things are gonna get better, they always do. Just look at history, no mystery, it's nothing new. It repeats the cycles, it's right in front of you. So understand that you'll be fine if you can make it through. These rough times take people and make them gladiators who like, fight, crave cycles that'll make us greater. They rise up, taking head on, facing any danger, and build a brighter future, yeah, you could thank us later. So don't give up, don't get caught up in the noise. We got a future, gotta raise these younger girls and boys. Turn them into doers and movers, we got a choice. We create a generation that can never be destroyed.